Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat iman, nikmat aman ya, terutama sekarang kita salah satu nikmat yang terkadang sering kita ingkarilah nikmat aman ya, aman dari segala macam musibah dan bencana. Ya, sebagaimana kita ketahui di beberapa tempat di negeri kita yang tercinta, khususnya di Pulau Sumatera, kita lihat sendirilah berita-berita yang bertebaran banjir di mana-mana. Ya, mungkin kita ada saudara di sana, mungkin lihat dari video call bagaimana air sudah masuk ke tempat situ, ya benar-benar mengerikan. Makanya kita di sini diberikan keamanan ya, kita nikmati keamanan tersebut dengan keimanan ya. Salah satunya tadi sekarang yang kita kerjakan menuntut ilmu ya. Semoga dengan kita menuntut ilmu di sini semakin menambah nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur ya, mengisi kenikmat dengan segala macam ketaatan, terutama nikmat aman, la azidannakum. Pasti akan Allah berikan tambahan. Dan juga kalau kita lihat musibah-musibah yang menimpa negeri kita, banjir, longsor, gempa, gunung meletus, kalau kita lihat berita, kebanyakan yang jadikan kambing hitam apa? Alam. Iya, gunung disalahin meletus. Hujan curah tinggi salahin hujan. Sampai-sampai ada istilah angin siklon lah, cuaca ekstrim, global warming ya. Padahal itu semua itu cuma makhluk Allah yang melakukan hal ini, itu semua atas perintah Allah. Allah Ta'ala berikan surah Al-Imran, afa ghairu dinillahi yabghunahu wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Apakah selain Islam yang kalian cari? Kalian beragama selain Islam. Padahal semua yang ada di langit dan bumi itu taat, patuh pada perintah Allah. Baik mereka taat maupun dalam keadaan terpaksa. Jadi ya, kalau kita lihat kemarin banjir, disalahkan angin siklon, cuaca ekstrim, global warming. Emang itu juga termasuk pengaruh. Atau pembalakan hutan dan semisalnya. Emang juga termasuk. Karena Allah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi ya. Termasuk kerusakan tadi apa? Merusak lingkungan. Namun kerusakan terbesar adalah dosa dan maksiat. Ya, sehingga ya kalau kita berbuat dosa ya Allah pasti tinggal ngasih instruksi, gunung meletus. Pak, awan, langit turunkanlah airmu. Bumi turunkanlah tanahmu. Karena tidak mungkin bumi ini, hujan ini, gunung ini iseng, kurang kerjaan bergetar dengan sendirinya. Saya pengen kasih kerjaan manusia, nggak mungkin. Dia itu pasti disuruh oleh Allah. Ya, semua musibah itu semua atas perintah Allah, baik dari atas maupun dari bawah. Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat ke-65. Qul huwal. Nah, silakan lihat kalau ada Al-Qur'an, buka mushaf Al-An'am ayat 65. Ya, kalau misalnya belum sempat buka mushaf, tulis saja dulu, nanti pas pulang dibuka. Allah Ta'ala berfirman,
Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ya, silakan lihat surat Al-An'am. Ya, Al-An'am itu habis surat Al-Maidah. Ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Ayat yang ke-65, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu mampu, diri artinya mampu. Ya ba'atsa alaikum, an yab'atsa alaikum, mengutus kepada kalian azab dari atas kalian. Ya, dari atas kita apa? Ya langit, diturunkanlah hujan terus menerus, atau petir yang menyambar, atau angin yang sangat kencang, angin topan, tornado, bohorok, angin dan seterusnya. Atau Allah turunkan musibah min tahti arjulikum, dari bawah kaki-kaki kalian. Ya berarti musibahnya dari apa? Bumi. Ya saja bumi bergerak, gempa, atau bumi menurunkan tanah-tanahnya longsor. Aw yalbisakum syi'an, atau kalian diserang oleh musuh-musuh kalian, sehingga musuh-musuh kalian itu menyakiti kalian. Ya, termasuk azab Allah kepada kita. Kalau kita semakin jauh kepada Allah, Allah akan datangkan orang-orang kafir yang tidak kenal Allah, yang tidak mengenal agama Islam, penuh dengan kebengisan untuk menyiksa dan menjajah kita dan mengambil harta-harta kita, termasuk sumber daya alam kita. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, terjadi nggak? Musibah dari atas udah ada, dari bawah kaki udah ada belum? Datang musuh, ya mungkin sekarang penjajahannya bentuknya bukan seperti di zaman Belanda atau Jepang. Ayat merubah apa? Membolak-balikan tanda kekuasaannya agar mereka semua paham. Paham artinya apa? Bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Kalau terjadi apa-apa kembali kepada siapa? Allah, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Dan dalam Islam, kalau terkena musibah, kita diperintahkan bukan nyalahin orang lain atau mengkritik, mencari kambing hitam. Dan di Islam itu kalau terkena musibah langsung ngaca diri dulu. Ya, lihat diri kita. Ini Allah sudah katakan dalam surat Al-Imran ayat ke-165. Ketika Allah menegur kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, ya udah kalah, Nabi Muhammad luka-luka, sebagian pasukan meninggal, sebagian lagi tertawan. Makanya Allah menjelaskan keluh kesah kaum muslimin ketika itu, kenapa kami kalah? Awalamma asobatkum musibah qad asabatum mithlaiha. Ketika musibah menimpa kalian, yang mana musibah tersebut belum pernah menimpa kalian. Sebelum perang Uhud, perang Badar ya, menang nggak kaum muslimin? Menang ya. Perang Uhud mulai agak banyakkan dikit ya. Satu lagi perang Uhud ya kalah. Kita tahu kalah karena mereka menyelisihi perintah Rasulullah. Nah, ketika mereka kalah, pada sebelumnya menang, mereka berkata, "Qultum anna hadza." Kenapa kita bisa kalah? Padahal kita ini Islam, umat yang benar. Orang kafir musuh kita, orang yang salah, kenapa kita yang kalah? Makanya Allah langsung tegur, qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah semuanya karena ulah kalian sendiri ya. Kenapa kalian ketika disuruh diem malah turun ke bawah mengambil harta orang kafir? Sehingga itu salah sendiri, menyelisih sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah, kalian bakal kalah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha menguasai segala sesuatu. Sehingga Nabi Muhammad juga katakan apa? Tentang konsep kalau terkena musibah atau mendapatkan kebaikan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, siapa? Yang pertama kali harus diucapkan terima kasih? Allah. Pujilah Allah, alhamdulillah. Faman wajada ghairu dzalik, kalau mendapatkan selain dari itu musibah, sesuatu yang dibenci, Nabi katakan apa? Fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia cela kecuali diri sendiri. Ya, sekarang kita kembali ke tema kita, masih kitab Fadlul Islam. Nah,
Kita juga masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa merusak sunnah, ya, yang bisa menghilangkan kesempurnaan agama Islam. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang bid'ah. Ya. Kalau tidak salah yang terakhir kita membahas tentang 3 orang yang paling Allah murkai. Ya, kita ulangi lagi ya sambil murojaah. Ya, terakhir kalau saya sampai ke hadis wa fi shahihi an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol abghadun nasi ila Allahi thalathatun mulhidun fil haram wa mubtagin fil islami sunnatan jahiliyatan wa mutallibu dami imri'in muslim bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Artinya ada 3 orang yang paling Allah murkai, paling Allah benci. Ini harus kita hati-hati ya. Kita aja dibenci orang sekomplek atau serumah rasanya sakit hati luar biasa, apalagi dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ada 3 orang yang paling Allah murkai. Siapa yang pertama? Mati leh. Tes, ya. 3 orang paling Allah murkai. Pertama, mulhidun fil haram, orang yang berbuat kerusakan di tanah haram. Ya, berbuat kerusakan di tanah haram. Yang kedua, dia mencari sunnah-sunnah jahiliyah, menghidupkan perkara-perkara jahiliyah dalam agama Islam. Ya, yang kedua dia menghidupkan perkara-perkara jahiliyah dalam agama Islam. Yang ketiga, mencari-cari kesalahan orang Islam. Untuk apa? Untuk menumpahkan darahnya. Ya, kita mulai yang pertama. Perkara yang paling Allah murkai, berbuat kerusakan di tanah haram. Ya, tanah haram itu apa? 2. Ya, pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua, Madinah Al-Munawwarah. Sebenarnya tanah haram cuma 2. Masjidil Aqsa pun juga bukan termasuk tanah haram. Jadi yang benar tanah haram cuma 2. Apalagi klaim orang Syiah, mana kata tanah haram? Karbala, ya, yang mana mereka itu tawaf, sa'inya, ya, sa'inya itu malah ke Karbala, tempat kuburan siapa katanya? Hasan apa Husain ya? Husain, terbunuhnya Husain. Ya. Madinah dijadikan haram, doanya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana Nabi? Salah satu maknanya Mekah dijadikan haram oleh doanya Nabi, maka aku minta kepada Allah untuk menjadikan Madinah juga sebagai tanah haram. Sehingga kita hati-hati ketika masuk Mekah dan Madinah, niat saja sudah salah saja sudah bakal Allah balas. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang kalau mau masuk Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, ya, Mekah atau Madinah, kita harus hati-hati, niatin apa? Niat yang benar. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau anna rajulan arada fihi bi ilhadin bi dzulmin wa huwa bi adn abyana la'adzaqahu Allahu minal adzabil alim." Artinya apa? Jikalau seseorang, misalnya di sini Abdullah bin Mas'ud memberikan permisalan kota Aden. Aden itu Yaman. Jikalau orang sudah di Yaman saja, dari Yaman dia mau pergi Mekah atau Madinah, niatnya saja sudah rusak. Misalnya dia dari Yaman, lihat di Mekah udah rame, pengen nyopet, pengen nyolong, dia pengen mencuri atau mengedarkan hal-hal yang terlarang. Niatnya saja di Aden aja sudah ada, pasti akan apa? La'adzaqahullah minal adzabil alim. Maka pasti Allah akan azab dengan azab yang sangat pedih. Nah, sehingga kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai di sana malah kita mengganggu orang tamu-tamu Allah. Ya juga ini termasuk kepada travel. Jangan sampai di sono bawa jamaah umrohnya malah ditipu, ya. Di iklannya katanya hotelnya mau dekat, ternyata hotelnya 5 kilo. Kasihan. Adalah orang yang berusaha menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah dalam agama Islam. Termasuk sunnah jahiliyah apa? Ya kayak sekarang budaya-budaya kekufuran. Ya di setiap daerah pasti punya budaya kekufuran yang kalau dalam bahasa kita adat istiadat. Misalnya kayak di Mesir sekarang viral juga, dibuka museum Fir'aun. Nah,
akhirnya orang kembali bukannya udah tahu Firaun kufar, namun ketika peninggalan Firaun dibikin museum yang sangat indah, seakan-akan dia pengen menghidupkan kembali zaman apa? Zaman Firaun. Kalau di Indonesia atau sinilah ada nama misalnya apa, agar kaum muslimin wanita katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita mukminah, hendaklah mereka julurkan jilbab menutup kepala dan rambut-rambut mereka sampai ke bawah perut mereka. Ya, di situ dijelaskan apa? Ketika ayat ini diturunkan, kaum muslimah ketika mendengar ayat ini langsung apa saja yang bisa menutup badan mereka langsung mereka pakai. Gorden diambil, spray diambil, taplak meja diambil. Yang penting tertutuplah seluruh aurat mereka. Ini menandakan budaya Arab tidak memakai jilbab, terbuka rambut-rambut mereka. Dan juga budaya Arab juga kayak kaki. Yatribna alaihinna apa? Di surah An-Nur jelaskan, hendaklah menjaga perhiasan dari kaki-kaki, jangan tampakkan perhiasan di kaki-kaki mereka. Karena zaman dahulu tuh orang jahiliyah juga Pak suka pakai gelang di kaki, sehingga kadang-kadang untuk merayu lelaki, menampakkan mereka tuh cantik, di jalan tuh dihentak-hentakan, sehingga terdengarlah suara geberincing kalung-kalung emas di kakinya, gelang-gelang emasnya. Yang menandakan Pak, ya, tapi orang jahiliyah juga kakinya ditampakkan sebagai sumber kecantikan. Sekarang kaum muslimah selain menutup jilbab sampai di bawah pusar, kakinya diapain? Ditutup juga, minimal pakai kaos kaki. Nah, itu menandakan budaya jahiliyah, budaya jilbab itu ada perintah Allah, perintah Nabi, bukan termasuk budaya jahiliyah, budaya Arab. Nah, lihat Allah murkai adalah orang yang berusaha mencari kesalahan kaum muslimin untuk apa? Liyuhriyaqo damahu, agar darah orang itu ditumpahkan. Nah, ini kalau zaman sekarang bisa kita lihat begitu gampangnya orang ngapain? Membunuh. Nah, membunuh dengan perkara-perkara sepele ya. Kita lihatlah, kalau kita lihat berita, setiap hari selalu ada berita pembunuhan. Apa? Barang siapa yang membunuh orang muslim mukmin tanpa hak. Jadi ini nggak ada sebab ya, atau perkara-perkara sepele. Maka apa? Fajazau jahannam. Allah akan bakal ngapain? Neraka. Setelah neraka apa? Wa ghadiballah. Allah murkai. La'anan apa la'an? Allah laknat. Jadi neraka, murka dan laknat Allah itu yang Allah pantas berikan bagi para pembunuh ya. Makanya sekarang kita lihat agak mengerikan. Bahkan mungkin kita takut juga kita jadi korban, karena Nabi pernah berkata salah satu ciri-ciri hari kiamat bakal terjadi banyak pembunuhan. Yang mana yang dibunuh kagak paham karena dosa apa dia dibunuh. Nah, ini perkara-perkara yang sangat mengerikan. Tentang faidah apa yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini? Yang pertama apa? Menetapkan sifat Allah itu marah, ya, godok. Ya. Dan sifat Allah godok adalah sifat kemuliaan dan keagungan Allah. Kita kalau menyikapi sifat Allah, kita harus yakini sifat Allah itu ya udah apa adanya. Jangan kita takwil, kita alihkan ke makna yang lain, atau kita taktil, kita tolak. Karena dalilnya apa? Lah, Allah marah. Kita marah nggak? Ya, kalau Allah marah, berarti Allah sama dengan siapa? Manusia. Akhirnya ditakwil, dipalingkan. Oh, marah ini artinya azab, bukan marah. Atau nggak mungkin Allah marah. Akhirnya mereka menolak sifat ini. Ya, dalam masalah sifat kita harus paham. Tidak selamanya sifatnya sama, belum tentu akan tetapi kaifiatnya sama. Ya, jangankan kita dengan Allah, sesama kita saja nama sifatnya sama, namun realita penyampainya beda-beda nggak Pak? Contoh marah. Apakah setiap orang marahnya sama ekspresinya? Ada yang marahnya diem, ada nggak? Ada yang marahnya meledak-ledak, apa aja dilempar. Ada yang marahnya nyerocos terus, ada kan? Iya, ada yang marahnya nutup diri di kamar. Nah, itu kita lihat manusia saja ketika ekspresi marah beda-beda bentuk, apalagi Allah dengan kita. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak akan mungkin serupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
mengatakan 3 perkara. Bukan berarti 3 perkara ini pembatasan. Nah, jadi 3 perkara ini bukan pembatasan. Karena kalau kita lihat di Al-Quran, banyak juga yang tidak Nabi sebutkan di sini, namun juga termasuk perkara-perkara yang Allah murkai. Termasuk perkara yang Allah sukai. Dhonni nabillahi dhonnasau. Buruk sangka. Termasuk perkara yang Allah murkai di Al-Quran, Pak. Kita berburuk sangka kepada Allah. Sini ada nggak? Oh, nggak ada. Jadi terkadang Nabi kalau katakan 3 perkara yang Allah murkai, 3 perkara yang Allah cintai, itu bukan berarti menunjukkan hanya terbatas pada perkara itu saja. Namun apa? Nabi melihat momen. Jadi terkadang Nabi itu melihat sesuatu momen, langsung dia sebutkan, terkadang dengan membatasi suatu perkara. Jadi ini bukan pembatasan. Ya, satu lagi, selain untuk pembatasan, bukan untuk membatasi, Nabi terkadang menyebutkan 3 perkara, baik yang Allah benci atau suka, agar orang itu paham ya. Karena kalau disebutin semua, paham nggak orang? Nggak mungkin. Nah, ini juga beri pelajaran kepada kita. Ilmu itu asalnya dipelajari sedikit demi sedikit, nggak usah banyak. Nah, jadi tadi Nabi kalau ngajarin sahabat 3 perkara yang Allah cintai, 3 perkara yang Allah murkai, tujuannya untuk apa? Agar orang paham. Nggak semuanya dulu dikasih. Karena otak kita tidak akan sanggup mencerna kalau banyak pelajaran. Sama kayak ilmu itu seperti makanan juga. Sanggup nggak makan piring 5 piring? Nggak bakal sanggup, setengah-setengah dulu. Nomor 3, ya, mulhidun fil haram. Ya, mulhidun fil haram ini adalah segala perbuatan yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ya, khususnya di tanah haram. Makanya tanah haram itu jangankan dengan sesama manusia, dengan hewan pun boleh sakitin nggak, Pak? Kecuali emang hewan itu mengganggu. Seperti apa? Namanya kata fasik, hewan-hewan fasik yang boleh dibunuh di haram. Tikus boleh, ular boleh nggak, Pak? Boleh. Atau kalajengking, pokoknya hewan-hewan yang anjing hitam juga. Kalau anjing itu apalagi ada rabiesnya, itu harus dibunuh. Namun selain itu boleh nggak berburu di haram? Nah, jangan berburu di haram. Kita nemu barang hilang di haram boleh nggak kita ambil? Nggak boleh ya. Beda di sini. Kita yang menghidupkan perkara jahiliyah dalam Islam. Jadi jahiliyah sini artinya adalah ya, segala sesuatu, segala perkara yang menyelisihi syariat Islam. Ya, syariat Islam adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan jahiliyah ini termasuk apa? Perkara-perkara yang bisa membuat orang itu jadi murtad. Nah, jadi kafir, baik dia sadari atau tidak sadari. Kedua, termasuk perkara jahiliyah adalah bid'ah atau perkara-perkara yang tidak pernah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ya, juga termasuk budaya jahiliyah. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian jahiliyah juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi jahiliyah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa arti jahiliyah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau rahimahullah mengatakan jahiliyah itu adalah sunnatul jahiliyah yang dari fiha kullu jahiliyatin mutlaqah atau muqayyadah. Artinya sunnah jahiliyah adalah segala perkara yang termasuk perkara jahiliyah baik secara mutlak maupun muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat ya. Mutlak dan terikat yang bisa menimpa seseorang. Jadi perkara jahiliyah, segala perkara jahiliyah baik secara mutlak ataupun terikat yang bisa menimpa seseorang atau yang lain, ataupun yang menimpa ahlul kitab atau para penyembah berhala,
Jadi jahiliyah itu bisa menimpa seseorang, ahlul kitab, orang-orang penyembah berhala, dan yang lain-lain. Dalam urusan menyelisihi apa yang Rasul perintahkan. Dalam menyelisihi apa-apa yang Rasul perintahkan. Nah, ini versi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini terjemahan bahasanya, Pak. Namun kalau terjemahan gampangnya, sunnah jahiliyah adalah segala perkara yang bentuknya mutlak atau terikat, yang bisa menimpa siapa saja, baik individu atau ahlul kitab, orang musyrik, dan yang lain-lain dalam perkara-perkara menyelisih apa saja yang Rasul perintahkan. Nah, sini katakan jahiliyah itu ada perkara jahiliyah yang mutlak, ada yang muqayyad. Jahiliyah mutlak itu adalah perkara jahiliyah yang mutlak ada pada satu zaman. Nah, jahiliyah mutlak ini adalah jahiliyahnya zaman siapa? Sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, jadi zaman jahiliyah, makanya salah orang mengatakan jahiliyah abad 21. Jadi jahiliyah mutlak ini udah nggak ada, karena jahiliyah yang mutlak ini sudah terhapus semenjak Allah utus Nabi Muhammad dan Allah turunkan Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad ketika menaklukkan Mekah, la hijrata ba'da amihim hadza. Tidak ada lagi hijrah, maknanya apa? Jadi apa? Mekah Madinah sudah terbebas dari zaman jahiliyah. Nah, kalau kita yang sekarang ikat itu bisa hilang jika datang orang-orang yang menyebarkan ilmu. Nabi Muhammad pernah berkata, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq. Senantiasa dalam umatku ini bakal ada kelompok-kelompok yang akan menegakkan kebenaran. Siapa? Ta'ifatun Masurah, termasuk apa? Para ulama-ulama sunnah. Dan menyebarkan kebenaran itu ada dua cara. Dikatakan pertama dengan pedang. Nah, kalau pedang kita enggak. Kita boleh dengan pedang enggak sekarang? Enggak. Itu kecuali kalau kita diserang musuh baru boleh. Namun yang paling penting sekarang adalah kebenaran itu bisa hilang, bisa tegak dan menghilangkan kemungkaran dengan cara apa? Bil bayani wal hujjah. Apa arti bayan? Petunjuk dan ilmu. Nah, maka salah satu cara kita menghilangkan jahiliyah di umat kita sekarang adalah dengan ilmu. La yastawi dzulumatu wan nur, tidak sama kegelapan dengan cahaya. Dan juga jahiliyah yang bisa menimpa seseorang, ya, jahiliyah itu bisa menimpa satu kaum, mutlak, muqayyad, bisa juga menimpa seseorang. Seperti kita juga bisa mengalami perkara-perkara jahiliyah. Karena Nabi Muhammad pernah menegur sahabat ketika beliau masih hidup, bahwanya kamu ini kelakuannya kayak orang jahiliyah. Nah, ya ini juga termasuk sekarang jadi viral, ngebully, tahu nggak bully, Pak? Sekarang masih banyak juga apa? Mengagungkan gambar-gambar dan foto dan patung. Nah, kita jahiliyah. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Awas minum. Bukan hadis Nabi, namun asar, ya, perkataan sahabat. Itu Hudzaifah bin Yaman. Ya, Hudzaifah bin Yaman ini terkenal dengan julukan Shahibul Sir Rasulullah. Artinya apa? Sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah. Termasuk rahasia terbesar yang disimpan oleh Hudzaifah apa? Tahu siapa saja orang-orang munafik. Maka Umar pun sampai tanya, saya termasuk enggak? Nah, sekarang kita lihat perkataan Hudzaifah. Beliau berkata, ya ma'syarul qurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum ba'idan wa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Artinya, wahai ahlul qurra, wahai pembaca Al-Qur'an, istaqimu, istiqomahlah kalian. Jika kalian istiqomah, maka sungguh kalian telah menempuh jalan-jalan orang sebelum kalian, ya, para sahabat maksudnya. Jadi kalau menempuh jalan sahabat, jalan kemenangan apa jalan kekalahan, Pak?
kemenangan ya. Jadi jika kalian istiqomah maka kalian telah menempuh jalan-jalannya para sahabat. Namun jikalau kalian melenceng, belok ke kanan ke kiri, maka kalian pasti telah terjatuh dalam kesesatan yang sangat jauh ya. Jadi ini Uzaifah mengajarkan kita untuk apa? Istiqomah. Istiqomah itu kalau dibikin garis lurus apa mencela-mencela ya Pak? Lurus ya. Ihdina, ibarat kata kita ini lurus ke atas ke surga Allah, bukan ke kanan ke kiri yang bisa menjatuhkan kita ke jurang-jurang api neraka. Ya kita lihat Uzaifah bin Yaman. Ya salah satu keistimewaan Uzaifah selain dia tahu perkara rahasia Rasulullah, bila itu kalau tanya beda sendiri dengan sahabat. Kalau sahabat dulu kalau nanya kepada Nabi banyak bertanya tentang kebaikan ya. Rasulullah ini gimana? Saya biasa begini begitu. Namun beda dengan Uzaifah. Uzaifah pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Wa kuntu as'aluhu anisyari makhofatan an yudrikani." Dulu manusia kalau bertanya kepada Rasulullah, bertanya tentang apa Pak? Kebaikan agar bisa mengamalkan. Namun beda dengan beliau. Aku kalau bertanya kepada Rasulullah sering aku bertanyakan apa? Keburukan. Takut apa? Takut keburukan itu aku kerjakan. Takut keburukan itu menimpa diriku. Makanya kalau ada seorang ulama pernah berkata, "Araftu syarra la li syarri bal li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifi syarra lil khairi yaqa fihi." Saya mempelajari keburukan bukan untuk mengamalkannya, namun untuk apa? Menjauhinya. Barang siapa yang tidak bisa memilah-milih, tahu gak? Memilih ini baik, ini buruk, maka terjatuh dalam perkara apa? Pasti ketika dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, pasti dia ke mana jatuhnya Pak? Perburukan. Contoh simpelnya kayak bocil-bocil, coba lihat ya. Bocil udah tahu korek api bahaya nggak? Karena dia nggak bisa apa? Bedakan. Akhirnya apa? Korek dinyalain, kebakar, ya kebakar. Atau alhamdulillah dia meninggal. Ya itulah bukti orang nggak bisa membedakan kebaikan keburukan 100% pasti dia akan terjatuh dalam keburukan. Ahli ilmu. Ya beda dengan keadaan manusia zaman ini. Manusia zaman ini menganggap guru itu siapa? Penghafal Al-Quran, hafal 30 juz, mungkin hafalnya bagus, suaranya mendayu-dayu dibilang quro. Beda. Zaman dahulu sahabat menganggap yang dimaksud dengan quro itu adalah orang yang paham ilmu walaupun dia tidak hafal 30 juz. Karena memang zaman sahabat jarang sekali orang yang hafal 30 juz ya. Karena rata-rata sahabat satu ayat itu benar-benar mereka pelajarin. Jadi nggak kayak kita. Mungkin sehari ada nggak bisa 2 muka hafal? Bisa. Kalau sahabat nggak, pelan-pelan mereka. Ya, jadi quro itu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Intinya dalam belajar Al-Quran itu ada 2 tahap. Tajwid penting juga. Karena kalau kita belajar nggak tajwid, nggak belajar, nanti bakal salah baca. Nah, kalau kita sudah paham tajwid, kita bacanya udah benar, jangan kita fokus di situ aja. Tahapan kedua ini yang paling penting apa? Memahami isi Al-Quran untuk diamalkan. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk diapain? Diamalkan, bukan sekedar dibaca. Jadi kalau kita pengen istiqomah harus ada 2 perkara ini yang kita jalankan. Pertama, oleh itu dikatakan istiqomah jikalau al-faqhu fid din. Apa artinya faqhu? Paham agama ini. Jadi jangan harap kita bisa istiqomah jika kita tidak paham agama. Ya minimal seminggu sekali apa? Kajian, ya minimal banget. Karena kajian setiap hari pun juga nggak bagus juga. Jadi apa? Bosan. Ya. Nah inilah sarana yang bisa bikin kita istiqomah. Sehingga kalau kita jalankan 2 perkara ini nggak ada istilah futur. Tahu futur Pak? Futur, aduh ayo ngaji ya Ukti. Ya, ayo Pak ngaji ya. Ya Ukti ya Bu ngaji. Lagi futur. Ya kalau kita merasa futur, kemungkinan 2 ini nggak kita amalkan apa? Sabaqtum sabaqon ba'ida. Jikalau kalian istiqomah, maka kalian telah berada dalam jalannya para sahabat. Jadi jalannya para sahabat siapa? Ya, termasuk jalan kemenangan. Karena sahabat itu sudah Allah puji, radhiyallahu anhum wa radu
anhu. Karena kemenangan itu bukan dari faktor duniawi, namun faktor apa? Akhirat. Dan ini adalah sahabat para pemenang-pemenang dalam perkara akhirat. Karena Allah katakan faktor kita ini dianggap sukses bukan masalah duniawi. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, namun apa? Masuk ke dalam surga, dia adalah orang yang beruntung, dan kehidupan dunia hanyalah yang menipu. Namun ingat juga Pak, dalam perkara dunia emang menipu. Namun kalau kita emang ya ada perkara dunia kita, misalnya kita pengusaha, kerja di perusahaan, tetap niatkan kita bekerja nyari duit karena siapa? Allah. Karena harus kita paham juga, terkadang sekarang ingin mengejar akhirat pun juga butuh biaya. Kita lihat fawaid ayat satu lagi. Jika kalian ke kanan dan ke kiri, maka kalian akan tersesat. Maknanya ke kanan dan kiri apa? Ya, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Fa sabili apa? Hadza sabili. Ini jalanku. Jalanku itu apa? Lurus. Dan di lain ayat Allah katakan wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan. Maka Nabi Muhammad ketika menafsirkan ayat ini apa? Dibikin garis. Setelah garis yang lurus, habis itu apa? Dibikin cabang kanan kiri. Garis yang lurus ini apa? Siratal mustaqim menuju Allah. Kanan kiri ini apa? Jalan-jalan kehancuran. Sehingga dari ini kita dapat pelajaran kebenaran itu cuma apa? Satu. Namun kebatilan banyak sekali. Wala tuti aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah. Jangan taati apa? Kebanyakan orang yang pasti akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Nah, asar yang mulia ini. Yang pertama, ya ma'syarul qura. Ya. Fawaid yang pertama, qura. Ya, qura ini yang dimaksud bukan qura para sekedar orang yang hafal Quran yang bacanya bagus. Namun ulama salaf mengatakan qura itu adalah al-ulama, orang-orang yang paham terhadap Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, inilah makna dari qura. Jadi walaupun dia nggak hafal 30 juz, namun dia paham dan memahami dan mengamalkan ayat Al-Quran, maka dia termasuk qura. Ya. Terus yang kedua, fawaid di sini adalah fa in akhadtum yaminan wa shimalan. Jika kalian berpegang dengan kanan dan kiri, maksudnya apa? Jika kalian menyelisihi segala perintah Nabi Muhammad, maka kalian telah terjatuh dalam kesesatan yang sangat jauh. Jadi melenceng ke kanan dan ke kiri artinya apa? Jika kita menyelisihi segala yang Nabi perintahkan, ya, segala yang datang dari Nabi, maka sungguh kita telah terjatuh dalam kesesatan yang sangat jauh. Baik. Yang ketiga, dari asar ini menunjukkan apa? Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat yang sangat berani terang-terangan mengajak orang berbuat kebaikan. Ini buat pelajaran kita juga, karena terkadang kita ini suka malu ya. Kadang ada perasaan kagak keenakan. Nah, beda dengan Hudzaifah. Jika memang lihat itu salah, langsung belak-belakan. Maka saya pernah baca kenapa Islam itu diturunkan di Timur Tengah, di Arab, bukan di Indonesia, bukan di Cina, bukan di Eropa, yang mana suasananya mungkin lebih nyaman dan asri. Benar nggak? Ternyata satu tahu Pak, salah satu dari karakteristik manusia, orang Arab itu dikenal dengan orang yang apa adanya, belak-belakan. Jika dia suka dia akan ngomong, jika dia benci dia akan benci. Beda dengan Indonesia. Coba orang Indonesia ini adalah, jadi semestinya bagi seseorang untuk senantiasa mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan. Jadi kalau memang mampunya dengan sikap ya dengan sikap. Kalau dengan dalil ya alhamdulillah dengan dalil. Yang penting apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Materi kita hari ini ya, karena subuhnya tadi cepat ya. Ya jam 4:30 kita mulai.
Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk menyelesaikan materi kita tentang agar kita tetap istiqomah dalam Islam dan memegang sunnah. Dan terakhir, salah satu faedah istiqomah yang Nabi ajarkan agar kita bisa istiqomah apa? Jangan lupa doa apa? Ya muqall ribal qulub. Jadi kalau bisa sebelum tutup ada pertanyaan kan? Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.